Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Nali Sarono, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Tegal. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dikaitkan dengan modul-modul sebelumnya yang telah kita pelajari. Bapak, Ibu guru, mari kita amati gambar berikut. Gambar tersebut terdapat beberapa jenis hewan dengan segala keunikannya. Namun, hewan-hewan tersebut diberi tes dan ujian yang sama, yaitu untuk naik ataupun memanjat pohon dengan alasan adil bagi semua. Dari gambar tersebut, saya sebagai seorang guru ataupun pendidik seringkali melakukan hal tersebut kepada peserta didik saya di kelas yang beragam. Namun, saya memberikan pembelajaran dan asesmen yang sama dan adil. Ibaratnya, tidak mungkin mengajarkan seekor ikan memanjat pohon atau mengajarkan seekor gajah untuk menyelam, karena kondisi dan kemampuan serta tempat hidupnya yang berbeda-beda. Seperti itu juga peserta didik kita masing-masing. Untuk itu, sudah semestinya, sudah seyogyanya kita sebagai seorang guru harus mengenal peserta didik kita secara individual untuk dapat menerapkan strategi belajar yang cocok bagi proses pengembangan belajar mereka. Dengan demikian, maka diperlukan pemahaman yang menyeluruh mengenai pembelajaran berdiferensiasi guna memaksimalkan potensi belajar peserta didik. Lalu, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Mari kita perhatikan penjelasannya. Menurut saya, pembelajaran berdiferensiasi yaitu pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik, minat, gaya belajar, dan kecepatan belajar setiap peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi dilaksanakan dalam rangka mengakomodir dan menghargai perbedaan individual setiap peserta didik, karena setiap peserta didik adalah sejatinya pribadi yang unik dan mereka memiliki bakat dan minat serta kecerdasan yang beraneka ragam. Oleh karena itu, tidak adil rasanya jika guru mengajar di kelas hanya memberikan materi pembelajaran dan menilai peserta didik dengan cara sama untuk semua peserta didik yang beraneka ragam di kelasnya. Guru perlu memperhatikan perbedaan para peserta didik dan memberi layanan sesuai dengan kebutuhan siswa. Guru perlu menyusun bahan ajar, kegiatan-kegiatan, tugas-tugas, baik yang dikerjakan di kelas maupun di rumah. Dan asesmen penilaian akhir harus sesuai dengan kesiapan peserta didik
dalam mempelajari bahan pelajaran tersebut. Minat atau hal apa yang disukai peserta didik dalam belajar dan bagaimana cara menyampaikan pembelajaran yang sesuai dengan profil belajar peserta didik kita. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi memerlukan persiapan yang baik. Langkah-langkah persiapan yang perlu dilakukan agar pembelajaran berdiferensiasi dapat berjalan dengan efektif. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, memetakan kebutuhan belajar murid baik dari segi kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Yang ketiga, menentukan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan. Yang keempat, menentukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang akan dijalankan, baik bisa berupa konten, proses, maupun produk. Kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek, yaitu yang pertama, kesiapan belajar, minat murid, profil belajar murid. Kesiapan belajar itu adalah sejauh mana kemampuan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pengetahuan dan keterampilan awal apa yang sudah dimiliki oleh peserta didik tersebut terhadap materi pelajaran yang akan dibahas bersama-sama. Minat murid. Minat memiliki peranan yang besar untuk menjadi motivator dalam belajar. Guru dapat menanyakan kepada peserta didik apa yang mereka minati, hobi apa yang ia sukai, atau pelajaran yang mereka sukai. Sedangkan profil belajar murid ini adalah mengacu pada pendekatan atau bagaimana cara yang paling disenangi oleh peserta didik agar mereka dapat memahami pelajaran dengan baik. Ada yang senang belajar dalam kelompok besar, ada yang senang berpasang-pasangan atau dalam kelompok kecil, atau ada juga yang senang belajar secara individual. Di samping itu, panca indera juga memegang peranan penting dalam belajar. Ada yang belajar menurut pendengaran saja atau yang disebut auditori. Ada juga yang melihat gambar-gambar, tulisan, atau sering kita sebut belajar secara visual. Tapi ada juga peserta didik yang memahami pelajaran dengan cara bergerak atau menggerakkan sebagian tubuhnya ataupun seluruh tubuhnya yang sering kita kenal adalah pembelajaran secara kinestetik. Guru dapat mengidentifikasi kebutuhan belajar murid dengan berbagai cara. Misalkan dengan cara mengamati perilaku murid-murid di kelas, mencari tahu pengetahuan awal yang dimiliki oleh murid tersebut terkait dengan topik yang akan dipelajari, mendiskusikan kebutuhan murid dengan orang tua atau wali murid, mengamati murid ketika mereka sedang menyelesaikan tugas atau sebuah aktivitas, membaca rapot pendidikan atau rapot murid dari kelas mereka sebelumnya
untuk melihat komentar dari guru-guru sebelumnya atau melihat pencapaian murid pada pembelajaran di kelas sebelumnya. Berbicara dengan guru murid sebelumnya. Menggunakan berbagai penilaian diagnostik untuk memastikan bahwa murid telah berada di level yang sesuai. Asesmen diagnostik ini bisa berupa non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Juga bisa melakukan survei untuk mengetahui kebutuhan belajar murid. Setiap siswa yang memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi dari konten yang disiapkan. Dan yang ketiga yaitu diferensiasi produk. Strategi ini mengacu pada kemampuan guru dalam memodifikasi produk hasil belajar siswa, hasil penerapan dan pengembangan hal-hal yang telah dipelajari. Yang pertama, kaitannya pembelajaran berdiferensiasi. Modul 1 yaitu Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantoro yang menegaskan bahwa pendidikan itu harus berpihak pada murid dan memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Hal ini selaras dengan pembelajaran diferensiasi, di mana pembelajaran adalah dalam memetakan kebutuhan belajar murid dibutuhkan guru yang memiliki nilai reflektif terhadap suatu proses perubahan pembelajaran yang sudah dilalui bersama murid. Guru harus inovatif, membuat media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid dan harus mampu berkolaborasi dengan murid, sesama guru dan orang tua murid untuk mendapatkan informasi tentang karakter belajar murid. Selanjutnya, keterkaitan pembelajar berdiferensiasi dengan modul 1.3 yaitu guru penggerak memiliki visi untuk melakukan perubahan positif pada pembelajaran yang berpihak pada murid melalui pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Guru akan memiliki kekuatan yang dimiliki untuk mewujudkan visi tentang murid impiannya. Pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.4 yaitu dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk atmosfer lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif terwujud apabila adanya budaya positif yang lahir dari disiplin internal dalam komunikasi belajar. Jika budaya positif telah tercipta, maka pembelajaran berdiferensiasi akan berjalan dengan baik. Bapak, Ibu, guru hebat, setelah saya memaparkan tentang berbagai keterkaitan modul-modul sebelumnya dengan modul ini, maka ditemukan satu kesimpulan, yaitu bahwa pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya pada proses pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro.
nilai-nilai yang melekat pada guru, yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan komponen-komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Murid sebagai subjek pembelajar yang beragam harus terlayani dengan baik melalui visi misi yang baik pula. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif. Bapak Ibu guru hebat, demikian tadi hasil pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 2.1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.